kalau di kosan kita ini ya, kita tuh punya makhluk digital yang namanya Om Gun. Ah gitu. Hai Om Gun, sapa-sapa dulu dong. Halo Om. Hey. Awas pelecehan Om Gun. Itu artinya apa ya? Ya itu hanya Ya, selamat datang. Oh Kayak gitu. hanya Ranggi yang bisa menerjemahkan. Ya, gitu. Apa tuh Nggi, ngomong apa? Ada omongan nggak mau jadi supir ya gitu? Tuh, cie-cie. Tuh, wah pelecehan nih, cie-cie nih. Ayo awas lo Om Gun. Tapi bener loh perempuan hebat. Kalau misalnya kita lihat ya, banyak korban-korban pelecehan seksual itu, mereka tuh lebih memilih untuk berdiam, alias mereka tidak bercerita kepada siapapun. Lebih baik menyimpan gitu ya? Iya. Kenapa dia nggak berani speak up untuk ngomong gitu? Mungkin lebih ada rasa malu kali ya. Iya sih. Terus kalau kamu gimana rasanya nih? Baru kali ini loh ketemu orang yang benar-benar bisa speak out menceritakan pengalamannya loh, baru Dahlia loh. Iya Kak. Selama ini biasanya nanti ceritanya tuh lebih ke internal gitu, lagi Iya, ngumpul iya. berdua aja antar perempuan gitu, nggak terbuka sharing dengan perempuan hebat seperti sekarang ini. Kalau Dahlia gimana pemikirannya? Kenapa mau sharing? Kalau Dahlia sih kenapa pengen sharing? Karena gini, banyak sekali kejadian-kejadian yang selalu pelecehan seksual itu selalu menimpa diri Dahlia gitu kan. Karena sebagai seorang wanita itu kan sebenarnya harus dijaga, bukan disakiti, Benar, ya kan? setuju. Jadi kalau memang benar-benar mereka itu melindungi pihak kaum wanita, ya udah kita secara sopan aja gitu loh, nggak usah harus melihat, tapi ada unsur yang negatif. Iya. Ya kan? Dan hasilnya apa? Dia maunya yang larinya ke pelecehan seksual lagi kayak gitu kan. Iya. Makanya kan kenapa Dahlia selalu emosi. Ketika Dahlia nyanyi, ketika Dahlia jalan, ketika digoda, ketika dicolek-colek gitu kan. Karena kan memang wanita itu harus dijaga dan harus dipahami gimana sih biar Oke. nggak harus selalu pelecehan seksual kayak gitu. Betul. Nah, ini kalau misalnya kita bicara mengenai pelecehan seksual ya, seperti janjinya Ibu Kos tadi bahwa Ada yang datang? bukan ada yang datang, karena kesibukan beliau, kita akan menghubungi via telepon. Oh, gitu. Kita akan terhubung dengan Ibu Siti Aminah. Beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan Indonesia. Halo, selamat sore Ibu Siti. Halo. Halo Ibu Siti Aminah, selamat sore. Halo Bu Siti. Nah. Iya, selamat sore. Ibu mohon maaf Kak. Iya, Jelas, kedengeran Ibu. banget Bu. Ibu, terima kasih ya kita boleh ganggu nih di sore santai serunya. Iya. Iya. Ibu boleh cerita nggak sih kalau pelecehan seksual itu sebenarnya seperti apa sih Bu bentuknya? Karena kalau kita lihat artikel-artikel yang ada beragam jawabannya Bu. Tapi kalau versi Komnas Perempuan melihatnya bagaimana? Iya, pelecehan seksual itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu termnya besar. Salah satu bentuknya adalah pelecehan seksual. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu adalah perhatian yang tidak diinginkan. Pengertiannya seperti itu ya, perhatian yang tidak diinginkan oleh seseorang. Nah biasanya ini menimpa perempuan terkait stereotip terhadap perempuan. Nah bentuk-bentuk pelecehan seksual itu banyak, misalnya melalui verbal. Verbal itu seperti catcalling atau digoda di jalan gitu ya. Iya, betul. Kemudian fisik, misalnya sentuhan di dada, di belakang, maaf ya pantat. Kemudian sentuhan yang tidak diinginkan, misalnya ciuman, pelukan ya. Itu yang fisik. Kemudian juga ada yang misalnya mengintip. Nah, iya betul. Misalnya mengintip di kamar mandi, mengintip dengan drone, dengan kamera gitu ya, itu pelecehan seksual. Kemudian juga ada misalnya mempertunjukkan alat kelamin di muka umum ya. Kemudian ada juga misalnya pelecehan seksual itu saat ini yang berkembang itu melalui dunia maya itu texting, yaitu seseorang mengirimkan gambar-gambar terkait organ seksual. Itu adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual bahasanya.
Jadi pelecehan seksual poinnya adalah perempuan tidak menginginkan perhatian atau tuduhan tersebut. Oke, Bu, apa sih yang bisa dilakukan oleh korban pelecehan seksual saat itu terjadi? Apa yang si perempuan ini bisa lakukan gitu? Pertama, ya, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Oke? Betul. Misalnya, oh aku dibikin apa karena cara berpakaianku ya? Ya, sudah. Pelecehan seksual itu bisa terjadi terhadap semua perempuan, tidak tergantung kepada pakaian yang digunakan, ya. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Yang salah adalah pelaku. Oke. Kemudian kedua, cari pertolongan. Cari pertolongan ini bisa dalam bentuk menceritakan kepada teman, mencari bantuan hukum untuk kita merasa lebih aman dan mendapatkan pemulihan psikologis. Ketiga, misalnya lakukan penyelamatan barang bukti. Kalau misalnya seperti begal payudara ya, sekiranya itu kita mengingat nomor plat pengemudi yang itu. Kalau kita mendapatkan texting, entah WA, entah email, entah direct message, itu di screenshot dan jangan dihapus. Itu misalnya hal-hal sederhana yang harus segera dilakukan sebelum teman-teman kemudian memutuskan apakah akan mengambil jalur hukum untuk kasus yang menimpa. Tapi poin utama ya Mbak Anya, bahwa perempuan tidak boleh menyalahkan diri sendiri atas setiap kekerasan seksual yang dialami. Oke. Ibu, di sini ada Dahlia Wahyuni yang ternyata juga pernah mengalami pada saat dia lagi kerja, Bu. Kebetulan Dahlia ini penyanyi, tapi saat dia sedang nyanyi, dia pernah mendapatkan perilaku-perilaku yang termasuk dalam kekerasan seksual, bentuknya pelecehan seksual. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Dahlia? Ibu Siti, Dahlia mau tanya. Ketika Dahlia diperlakukan pelecehan seksual seperti itu, kadang-kadang kan Dahlia kan takut untuk melawan, ya kan? Terus Dahlia itu kalau udah sampai di rumah kadang-kadang suka kepikiran, terus depresi, kayak stres gitu loh. Nah, bagaimana cara untuk menanggapi seperti hal yang seperti yang saya lakukan tadi? Karena kan kalau pamannya di lokasi sudah dilakukan seperti itu, terus kadang-kadang Dahlia juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelawan atau apa. Nah, kebawa ke rumah jadinya stres, terus kepikiran, terus kayak gitu. Nah, bagaimana, Bu? Untuk mengatasinya? Ya. Sekali lagi itu bukan salah Mbak Dahlia. Jadi memang setiap orang ketika mendapatkan serangan itu ada fungsi-fungsi otak kita, mekanik otak kita itu menjadi kaku sehingga tidak bisa memberikan respon cepat untuk menolak atau untuk melawan. Dan itu bukan kesalahan korban. Nah, saran saya Mbak Dahlia memperbanyak referensi bagaimana secara asertif itu menolak setiap bentuk kekerasan seksual, dalam hal ini pelecehan seksual. Kemudian mencari bantuan pemulihan psikolog yang terpercaya untuk membantu keluar dari trauma yang Mbak Dahlia hadapi. Itu sih saran saya. Pertama yaitu ini bukan salah Mbak Dahlia. Kemudian ketika korban tidak melakukan reaksi pada saat terjadi pelecehan seksual, itu juga bukan salah korban, karena ada mekanisme biologis tertentu yang membuat korban tidak mampu merespons secara cepat. Dan yang ketiga, memang itu membuat trauma. Salah satu caranya adalah mencari pertolongan tenaga profesional untuk pemulihan psikologi. Oke, baik. Ibu Siti, terima kasih banyak untuk waktunya ya, Bu. Sayang sekali lain kali kita bisa undang ke sini ya, Bu, ya, untuk bicara lebih dalam lagi. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Siti Aminah. Wah, kan perempuan hebat sudah dengar sendiri ya. Itu dari Bu Siti yang menyampaikan, beliau selaku komisioner dari Komnas Perempuan telah memberikan satu saran yang tepat, yaitu nomor satu, jangan pernah menyalahkan diri Anda sendiri sebagai korban. Itu nomor satu. Nomor dua, cari bantuan, cari pertolongan apabila secara mental itu benar-benar merusak mental Anda. Itu
itu yang harus Anda lakukan segera. Dan kembali lagi, pelecehan seksual itu ternyata bentuknya sangat beragam dan sangat luas. Yang pasti adalah bagaimana kenyamanan Anda. Kalau Anda merasa Anda tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh lawan Anda terhadap Anda, itu sudah bentuk sebagai pelecehan. Itu yang harus Anda camkan. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi pelecehan seksual? Sore Santai Seru punya versinya nih. Nih, ini versi Sore Santai Seru Coba nih. kasih tahu kayaknya. Yes. Coba. Jadi gini nih. Nomor 1, kita saling tukeran ya baca-bacanya ya. Ya. Nomor 1 nih perempuan hebat. Jangan pernah menanggapi catcalling. Catcalling itu gimana? Catcalling tuh seperti Ranggi tadi. Coba contohin. 1. Terus. Nah, 2. Terus. Pinter nih kayaknya. 3. Banyak ini contohnya. Ini udah pinter deh. Kayaknya udah pernah deh, udah pernah deh kayaknya. Ya kadang kita nongkrong sama cowok-cowok terus ada yang kayak gitu refleks gitu. Kayak gitu. Itu apa sih yang diharapin sebenarnya? Eh, Nengok. Kayak ada kalau simpelnya sih ini kayak nengok gitu, nengok. Wah, kita tuh kayak puas gitu kayak ngeliat dia nengok gitu. Kayak Sekarang gitu udah tahu simpelnya. kalau itu sebenarnya adalah Pelecehan. pelecehan seksual. Iya. Jadi mendingan gitu. langsung aja deketin gitu ya. Ya Nggak, mendingan ngomong sopan baik-baik nanya gitu. gitu loh, maaf. Hai, boleh kenalan nggak? Ya, Gitu. gitu. Itu lebih baik. Kalau dia menolak juga jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Yang kedua adalah teguran. Teguran kayak gimana? Jadi kalau misalnya ternyata Anda mendapatkan hal tersebut, catcalling atau apa, ya sudah, datengin orangnya, tegur. Selesai di tempat itu ya? Yes. Maksud Anda apa? Iya. Kayak gitu. Gitu. Saya nggak suka gitu. Nah. Oh iya maaf, udah selesai. Betul. Nomor 3, seperti yang dilakukan oleh Dahlia, Pukul, mempelajari bela diri. pukul. Jadi harus ngambil mic dulu gitu. Iya, enggak Kan kayak Dahlia ini. katanya. Benar, Oh, itu kan benar. secara spontan aja. Gitu kan. Lakukan perlawanan, apalagi jika lawan Anda itu sudah melakukan satu bentuk serangan fisik. Iya. Gitu. Seperti yang Dahlia alami, kita harus lawan, tangkis. Tangkis. Tunjukin lah kalau Iya, memang iya. Anda tidak nyaman, nendang kayak dorong kayak mukul kayak, karena mereka Iya. sudah melakukan hal yang lebih ekstrim kepada kita gitu. Biar dia nggak semakin menjadi-jadi. Iya, betul. Dan nomor 4, ini versinya Sore Santai Seru ya, Iya. perempuan hebat, berani bersuara. Cetrak gitu. Wah, gue dilecehin nih. Enggak gitu juga kali ya. Maksudnya gitu. bersuara. Jangan takut untuk melaporkan kepada pihak Benar. berwajib gitu. Terus cerita sama orang-orang terdekat. Iya, kalau emang takut lapor ke pihak berwajib bisa ngomong sama yang terdekat, biar yang terdekat itu yang ngungkapinnya. Tapi sebenarnya saya ada satu tips tambahan loh nih untuk Apa? perempuan hebat. Apabila ini terjadi pada saat lagi di jalan. Contoh Di Ranggi. jalan. Jadi tips saya adalah kalau misalnya Anda jalan, kan kita nggak boleh Saya bawa nggak enak senjata tajam, nggak boleh kan? Nggak boleh. Misalnya kita kasih razia, kita Iya, ketangkep kan ya. kena pasal nanti. Coba sediakan botol-botol kecil seperti ini. Ini Oh. isinya bisa campuran apa? Air cabai misalnya. Wow. Ya. Atau misalnya parfum yang alkoholnya tinggi. Iya, Jadi iya. sambil Bikin ada- mabuk gitu ya. Bukan bikin mabuk. Ah, Kan ini perih alkoholnya kalau tinggi namanya. nih. Terus misalnya terjadi nih, contoh lagi jalan. Lulus-lulusan ya. Nyemprotnya kayak lulus-lulusan. Iya, ini salah satu hal yang bisa dilakukan loh. Itu yang saya bisa lakukan. Ini versi Sore Santai Seru. Tapi Dahlia juga akan ngasih versi bela dirinya dia perempuan hebat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Santai Seru.